Dalam video ini kita akan belajar tentang memori atau penyimpanan eksternal. Memori penyimpanan perangkat adalah area penyimpanan komputer apapun jenisnya, perangkat keras atau data dan instruksi pada komputer. Memori diklasifikasikan menjadi dua jenis memori, primer atau internal dan sekunder atau eksternal. Memori primer diakses langsung oleh komputer. Memori sekunder adalah memori cadangan yang digunakan untuk penyimpan data jangka panjang. Kunci karakteristiknya yaitu lebih lambat dari kecepatan data memori internal. Memori eksternal disimpan permanen dan sehingga dapat cocok digunakan untuk penyimpan dan backup untuk membantu dalam transfer data dari satu komputer ke komputer lainnya. Terdapat berbagai jenis perangkat penyimpanan seperti floppy drive, CD drive, kaset, dan lain-lain. Perangkat penyimpanan komputer paling awal sebenarnya punch card yang terbuat dari kertas. Sekarang kita memiliki perangkat penyimpanan baik dari perangkat optik, magnetik, optik, dan memori flash. Mari kita lihat masing-masing untuk perangkat magnetis. Perangkat penyimpanan termasuk hard disk, floppy disk, dan yang biasa digunakan adalah hard disk. Hard disk dipasang di dalam komputer dan juga tersedia hard disk eksternal. Yang di dalam hard disk terdapat spindle yang menampung satu atau lebih disk yang berputar, yang disebut piringan. Piringan ini dilapisi dengan bahan magnetis. Kepala magnet digunakan untuk membaca atau menulis data pada disk. Floppy disk digunakan untuk mentransfer data antara komputer yang memiliki floppy drive. Floppy disk yang dimasukkan biasanya berukuran 5/4 inci atau 3,5 inci. Karena kapasitas data mereka sangat kecil, pendrive sekarang menjadi lebih populer dibanding samping floppy disk. Perangkat penyimpanan optik, diantaranya CD, DVD, dan cakram Blu-ray yang menggunakan laser dan cahaya untuk menyimpan data. CD adalah singkatan dari compact disk, perangkat portable, dan penyimpan data hingga 700 MB. Tipe dari CD ada 3 jenis. Pertama adalah CD-ROM atau CD Read Only Memory, di mana Anda hanya dapat membaca data, kemudian dapat merekam data di mana data yang disimpan hanya ditulis sekali, dan kemudian dapat dibaca beberapa kali. Dalam CD-RW atau CD Rewritable, data dapat ditulis berkali-kali, sehingga disebut juga sebagai erasable CD. Selanjutnya kita akan membahas DVD. DVD singkatan untuk Digital Versatile Disk dan memiliki kapasitas penyimpanan hampir 10 kali lipat dari CD dan 20 kali cepat lebih dari CD. Beberapa jenis DVD. Yang pertama adalah DVD-R atau DVD Recordable yang hanya ditulis sekali dan kemudian bisa dibaca beberapa kali dalam DVD drive. Jenis berikutnya adalah DVD-RW atau Rewritable yang bisa ditulis berkali-kali. Selanjutnya adalah Blu-ray, namanya berasal dari laser biru yang membaca dari dan menulis ke disk daripada laser merah pada DVD. Ini memungkinkan Anda untuk menyimpan lebih banyak data hingga 25 GB data per layar, dan ada lapisan 2 layar dan 3 layar yang dapat membuat lebih banyak data. Sekarang kita akan membahas flash memory. Perangkat penyimpan ini termasuk kartu memori, USB flash drive, atau kartu SD, dan lain-lain. Sekarang menjadi sangat populer karena jauh lebih murah, efisien, dan dapat diandalkan. Yang umum adalah USB flash drive atau flash disk sebagai penyimpanan memori portable dengan perangkat yang seukuran ibu jari manusia dan terhubung ke kabel komputer atau port USB dan bisa menyimpan data hingga 1 TB. Flash drive tersebut sangat cepat dan nyaman sehingga biasanya digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data. Memory card digunakan untuk menyimpan foto dan video di kamera smartphone dan game konsol yang dapat menyimpan gambar hingga 128 GB. SD atau Secure Digital Card hadir dalam bentuk micro SD atau mini SD. Saat ini menyimpan data secara online dan di cloud menjadi populer karena orang perlu mengakses data mereka lebih dari satu perangkat. Itu tidak lain merupakan data di jaringan server jarak jauh yang lebih baik dari perangkat penyimpanan magnet atau optik. Berikutnya saya akan membahas bagaimana sebuah hard drive bekerja.
Hard drive merupakan perangkat yang dapat menyimpan lebih banyak informasi daripada informasi perpustakaan Anda. Jadi bagaimana cara menyimpan begitu banyak informasi dalam ruang kecil? Di dalam setiap hard disk ada suatu set disk yang berputar cepat. Dengan hidur perekaman di setiap disk, setiap cakram ditutupi dengan butiran makroskopis logam magnet. Dan informasi Anda tidak ada disk dengan cara yang Anda lihat. Itu bahkan direkam dengan cara magnetis. Ini dibentuk oleh sekelompok butiran kecil ini. Setiap kelompok dikenal sebagai bit. Setiap bit dan bit memiliki keadaan magnet. Ini memiliki salah satu dari dua kemungkinan status yang diartikan sebagai 1 atau 0. Informasi tersebut menulis ke disk mengubah rangkaian bit menjadi arus listrik yang berubah menjadi medan elektromagnetik. Saat medan ini cukup kuat untuk mengubah arah kondisi partikel magnetik. Setelah informasi ditulis ke disk memiliki pembaca magnet untuk dapat mengembalikan keadaan magnet ke bentuk yang dapat dimengerti. Jarum fonograf juga mengeluarkan musik dari gesekan piringan. Tetapi bagaimana kita bisa mengakses begitu banyak informasi hanya dari 1 dan 0? Jawabannya adalah dengan menyusun untaian yang panjang. Misalnya, karakter direpresentasikan dalam 8 byte atau disebut byte. Ukuran rata-rata foto Anda adalah berapa megabyte. Setiap megabyte adalah 8 juta byte, dan kurang dari setiap bit harus ditulis ke ruang fisik di disk. Kami selalu berusaha untuk memperluas kepadatan disk, atau tambah jumlah bit yang bisa kita jalankan menjadi 1 inci. Kepadatan disk modern adalah 600 GB per inci. Itu 300 juta kali lebih besar dari disk IBM pertama pada tahun 1957. Ini kemajuan luar biasa dalam kapasitas. Itu tidak hanya diproduksi dengan membuat miniatur benda, tetapi dengan menghasilkan beberapa penemuan. Suatu teknik yang disebut proses litografi film tipis. Ini memungkinkan insinyur meminimalkan ukuran membaca dan menulis. Terlepas dari ukurannya, membaca akan menjadi lebih sensitif dengan memanfaatkan penemuan dalam magnetisme dan sifat-sifat semi kuantum. Dan bit dapat disimpan berdekatan ke algoritma matematika yang mendukung kebisingan yang dihasilkan oleh gangguan medan magnet. Dan temukan string bit yang paling sering dari setiap chip yang dibaca ulang, dan mengontrol ekspansi thermal dari kepala pembaca dan penulis. Dengan menempatkan pemanas di bawah penulis magnet, hal ini memungkinkannya untuk berada di atas permukaan piringan pada ketinggian 5 nanometer. Ini kira-kira lebar 2 string DNA. Dalam beberapa dekade terakhir, tingkat pertumbuhan area dan kapasitas pemrosesan komputasi ini mengikuti pola yang disebut hukum Mori, dan dia meramalkan pada tahun 1975 bahwa kepadatan informasi akan berlipat ganda setiap tahun, mendekati 100 GB setiap tahun per inci. Dengan mengurangi ukuran pil magnet atau dengan mendekatkannya, masalah baru muncul yang disebut efek superparamagnetik. Bila ukuran pil terlalu kecil, daya tariknya mudah berubah bentuk oleh energi panas. Ini dapat menyebabkan nilai bit berubah secara tidak sengaja, yang menyebabkan hilangnya informasi. Para peneliti memecahkan masalah ini dengan cara yang sangat sederhana, dengan mengubah arah perekaman dari horizontal ke vertikal. Ini memungkinkan untuk mencapai kepadatan 1 terabyte per inci persegi. Dan baru-baru ini batas tersebut meningkat lagi. Ini dilakukan dengan kontrol thermal dari perekaman magnetik. Ini membuat perekaman lebih stabil saat hambatan magnet berkurang, dengan memanaskan area yang akan disimpan dalam laser. Dan biarlah informasinya ditulis. Dan selama tablet tersebut masih dalam tahap percobaan, peneliti memiliki langkah ekstra di tangan mereka. Bit tertulis, di mana situs diatur dalam struktur nano, yang memungkinkan kepadatan sekitar 20 terabyte per inci persegi atau lebih. Jadi berkat upaya terakumulasi para insinyur selama beberapa dekade, ilmuwan material dan fisika kuantum itu bekerja dan berputar di telapak tangan Anda.